Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat atas Nabi dengan melafalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, sobat-sobat penonton semua. Pada hari ini saya Nazaruddin dan di samping saya Pak Haji Endan Suhandana. Ini adalah tayangan lanjutan dari diskusi kami di channel yang satunya yaitu Abi Najar Channel. Kami ingin sesama media suara dari BPSDMD Provinsi Banten ingin membuat channel baru yang kami namakan Perspektif Widya Suara. Intinya adalah kami ingin Widya Suara sebagai jabatan fungsional bisa speak up di luar kelas gitu Pandan ya. Iya. Nah ini jadi gagasan dari Pandan nih. Kira-kira gimana Pandan filosofinya harus ada channel ini dan isinya kira-kira apa? Iya Pak, baik, terima kasih Pak Najar. Rekan-rekan pemirsa yang saya hormati, Widya Suara itu adalah salah satu jabatan fungsional ya, yang juga memberikan sumbangsi kontribusi kepada pemerintah. Ada 3 hal Pak menurut saya kita harus speak up ya. Ada speak up, harus bisa memberikan masukan kepada masyarakat, kepada pemerintah. Itu karena pertama, eranya sekarang jabatan fungsional Pak Najar. Fungsional jabatan yang memang yang didorong sama pemerintah. Didorong ya. pemerintah. Menyedikitkan mandor. Menyedikitkan mandor, betul. Menekankan kepada kompetensi keahlian. Jadi sekarang jabatan fungsional memang harus lebih kelihatan. Gitu, ya, sumbangsihnya gitu. Yang pertama. Yang kedua adalah bahwa khususnya jabatan fungsional Widya Suara, jabatan fungsional Widya Suara itu adalah sebagian besar mungkin adalah dari perpindahan dari jabatan fungsional lain, juga dari struktural yang mereka itu memiliki tacit knowledge, gitu ya. Tacit knowledge itu yang lebih bermanfaat tentunya buat untuk aparatur ya. Sementara ini kan yang ditanya adalah dosen, gitu kan, kemudian peneliti. Padahal yang memiliki tacit knowledge itu adalah Widya Suara, gitu, karena berbasis tadi pengalaman-pengalaman sebelumnya ya. Betul. Dan salah satu yang ketiganya adalah jabatan fungsional. Semua jabatan fungsional memiliki kewajiban untuk pengembangan profesi, yaitu adalah meneliti dan menerbitkan karya tulis ilmiah. Jadi kalau dulu memang yang punya jurnal di terindeks Scopus misalnya hanya peneliti dan dosen, sekarang banyak Pak Widya Suara atau jabatan fungsional lain yang sudah memiliki jurnal-jurnal yang dipublikasikan, paper-paper yang dipublikasikan di jurnal terindeks Scopus. Jadi saya kira kita bisa memberikan, bisa lebih muncul juga tidak kalah lah dengan dosen dan peneliti yang biasa selama ini mungkin kelihatan. Gitu, diundang TV, diwawancara di mana-mana. Nah, kayaknya Widya Suara belum kelihatan ya. Padahal dia punya sisi sudut pandang yang lain. Betul. Karena itu lahirlah Perspektif Widya Suara. Iya. Bahkan di antara peserta diklat kita adalah sebagiannya pejabat. Gitu ya. Jadi kita. Baik, ini kayaknya nyambung dengan tema kita hari ini yang pertama nih Panda. Apa itu Pak? Perampingan eselonisasi. Artinya kan diarahkan ke fungsional kan, betul kan? Iya, betul. Jadi ini sempat geger juga nih karena ada gegap-gagapan di mana-mana ya. Ya ini kan perampingan ini sebenarnya idenya dari siapa kalau Pandan lihat? Kalau diumumkan sih pasal Pak Jokowi ya waktu pelantikan. Tapi gagasan dari siapa nih sebenarnya? Ya sebetulnya ini gagasan dari pemerintahan sebelumnya. Ya. Mungkin makan sebelumnya lagi juga sudah. Sudah ngomong-ngomong bahwa harus ramping nih. Ya, tapi kalau kita kepada jejak digital, kita setidaknya dari pemerintahan sebelumnya, dari Pak SBY, kemudian dari Pak Menteri Menpan, Pak Abu Bakar ya, kemudian Pak Mendagrinya Gamawan Fauzi waktu itu ya, yang nanti kita jejak digitalnya bisa kita tampilkan bahwa memang sudah ada. Walaupun kemudian ada beberapa perbedaan pendapat sehingga akhirnya tidak dilanjutkan. Hanya beberapa yang melakukan waktu itu, tidak masalah seperti yang diinginkan oleh pemerintahan sekarang. Gitu. Jadi jejak digitalnya sudah ada ya, sudah ada dari pemerintahan sebelumnya. Jadi bukan ujuk-ujuk hari ini. Kalau Pak Jokowi memutuskan, mungkin harus dieksekusi menurut Pak Jokowi ya. Iya, jangan hanya rencana-rencana aja. Bisa jadi kayak begitu. Bisa jadi kayak. Baik, Pandan. Sebetulnya apa sih yang menjadi dasar harus ada fungsional dibanyakan? Pertimbangannya apa sebetulnya? Iya, pertimbangannya beberapa Pak. Iya, ada beberapa yang sudah pernah melakukan studi ya, yang sudah melakukan studi
Misalnya yang saya tahu di kejaksaan misalnya, di kejaksaan melakukan studi bahwa ada beberapa ASN memang yang jangan banyak-banyak strukturannya, seperti jaksa. Nanti kita sampaikan apa hasil penelitian dari kejaksaan bahwa agar ada independensi daripada jabatan fungsional jaksa, maka sebaiknya maksudnya dalam memberikan keputusan dan sebagainya, maka sebaiknya jaksa itu lebih banyak fungsi daripada struktural. Itu hasil penelitian kejaksaannya. Dan saya juga mungkin penelitian serupa banyak, sehingga waktu itu memang dari sejak zaman Pak SBY ya sudah terjadi perampingan di lingkungan kejaksaan dan lebih mengedepankan kepada jabatan fungsional jaksa itu. Nah itu jadi artinya ada beberapa penelitian lah yang mengatakan begitu. Dan kadang-kadang ada kalimat mantra juga Pandan yang dibunyikan untuk fungsional ini, bahwa orientasinya adalah miskin struktur, kaya fungsi. Iya, kan betul. Ada satu bahasa mantra ya. Betul. Bahwa zaman sekarang ini kelihatannya kok tambun amat organisasi gitu ya. Betul. Fungsinya kurang giat. Tambun di strukturnya Iya. gitu ya. Iya, mungkin gitu. Baik, nanti mungkin kita bahas di belakang ya, tentang itu. Baik, ini biasanya kan kalau ganti presiden itu malah agak males ya, atau ada suatu kebiasaan tidak melanjutkan program sesuatu yang diusulkan yang sebelumnya. Ini kok dilanjutkan Pak Jokowi? Kira-kira kenapa nih Pak Jokowi kok melanjutkan gitu ya? Iya, yang pertama memang salah satu cara kerja beliau ya, ada jalan tol yang mangkrak kemudian dilanjutkannya. Ini juga sama. Ini idenya adalah bagus, dan lagi ada boosternya yaitu stimulannya, yaitu bahwa beliau melihat ada birokrasi yang bertele-tele, ya, lama, mahal juga. Beliau mengistilahkan ruwet gitu kan, ruwet gitu kan, yang sempat viral itu. Ya, jadi memang birokrasi itu rantainya sangat panjang gitu kan ya, dari mulai eselon 1 diterima, eselon 2, eselon 3, eselon 4, nanti dijawab gitu kan oleh pelaksana. Itu balik lagi Pak, parah sampai itu lama banget. Sehingga pada saat pelantikan gongnya Pak, pada saat pelantikan yang kedua 2019 periode kedua 2019 itu beliau mengatakan akan kita rampingkan sampai dengan 2 eselon saja. Berarti eselon 1 dan eselon 2 saja Pak Presiden. Iya, ya itu keinginan beliau gitu kan. Kalau di pusat mungkin sampai eselon 1-nya banyak Pandan dan 2. Kalau di daerah hanya 2 dan 3 kan, dan 4 kebanyakan. Ya itu mungkin kita boleh lihat bahwa keinginan beliau 1 dan 2 itu boleh dikatakan itu keinginan impian Pak atau boleh dikatakan adalah semangatnya saja. Beliau tidak mengatakan belum tergambarkan apakah harus semua harus sampai dengan eselon 2, belum. Itu hanya cita-cita saja, gambaran bahwa mungkin nggak sih 1 sampai 2. Tentunya kita memberikan masukan apakah itu mungkin atau tidak. Nah kayak gitu ya. Bisa nggak seluruh pemerintahan dari pusat sampai dengan daerah hanya disisakan 2 level eselon saja. Nah itu yang kita di antara Widya Suara ya harus bisa memberikan pandangan. Harus lihat organisasinya mungkin ya, tipenya kayak gimana. Tipe organisasinya ya, kemudian kewenangannya ya. Dan lain-lain lah, nanti mungkin bisa kita bahas satu-satu ya. Itu ada hal-hal yang memang jawabannya bisa iya, bisa hanya 2 level, tapi bisa juga bisa juga tidak untuk sebagian organisasi gitu. Dari kajian yang Pandan sudah lakukan, sebenarnya mungkin akan efektif nggak pengalihan dari struktural ke fungsional begitu Pandan? Iya, dari kondisi sekarang ya maksud saya. Iya, dari kondisi sekarang jawabannya kalau sekarang ya tentunya tidak akan semua efektif, karena Kementerian PAN juga kan sekarang sedang mengkaji hal-hal yang kira-kira yang paling pas seperti apa gitu kan. Tapi suatu saat ketika sudah terjadi equilibrium gitu ya, itu semuanya malah ini lebih bagus Pak, akan lebih efektif gitu. Saya kira kayak gitu. Dari mana itu bisa dilihat bahwa akan lebih efektif Pandan? Iya, dari sisi apa gitu ya? Sisi apa? Baik, saya ada beberapa catatan Pak Najar di sini. Dari sisi apa dia akan efektif ya tadi ya, untuk beberapa kasus misalnya jadi lebih pendek. Jadi lebih pendek kan, rantainya tidak terlalu panjang gitu kan, sehingga urusan-urusan bisa lebih cepat selesai. Salah satunya itu aja dulu. Bisa lebih cepat selesai. Salah satunya itu. Nanti yang lainnya bisa. Karena itu yang utamanya itu sebetulnya. Jadi perizinan yang paling di highlight oleh Pak Presiden ini, perizinannya lambat sekali. Surat ini kadang-kadang orang pejabat eselon 3-nya misalnya sedang ke
luar kota, ya surat terhambat di mejanya, Pak. Intinya itu sebetulnya. Oke, cuman gini saya cuma khawatir aja Pak, Ya. kalau kita ngejarnya ke efisiensi, nanti nggak efektif gitu loh. Itu maksud saya. Oh iya. Kan ini efisien emang, Betul. tapi efektif nggak nih gitu. Iya betul. Nah itu dia, makanya ada hal-hal yang harus kita berikan masukan Oke. ya, yang efektif dan efisien tentunya Efisien. dua-duanya gitu kan. Kalau efisien murah tapi nggak nyampe tujuan kan percuma juga. Iya. Yang jelas mungkin ininya apa namanya yang bisa kita sampaikan adalah bahwa setiap inovasi itu tentu ada dampak negatif dan Negatif, ya. positif. Selalu Pak. Oke. Misalnya kita ada ojek online, Oke. bagus kan? Iya. Tapi kan ada Ojek dampak offline-nya. negatifnya. Iya, gitu. gitu. Ya pasti selalu ada. Iya. Perampingan, pasti juga kan ada Siap. negatifnya. Ada saran nggak biar ini lebih efektif kan, bisa dikerjakan sampai hanya eselon 2 aja gitu strukturalnya? Iya, kalau hanya eselon 2 saja maka kita mungkin harus melihat dulu beberapa variabel, Pak. Oke. Nah, ini variabel-variabelnya harus kita jelaskan ya, bahwa kita perlu sampaikan kepada pemerintah ya. Dan saya yakin Pak Najar ini, kita kan orang daerah Iya. ya, kita hanya memberikan pandangan saja. Iya. Yakin orang Kemenpar Sudah mikir juga. sudah memikirkan gitu kan, sudah memikirkan. Kita mungkin mau perbesar aja Pak. Iya, ya? betul. Iya. Sudah menyampaikan ke Iya. Presiden. Yang jelas bahwa dalam melakukan perampingan ini kita ada beberapa variabel. Ya, Pak, ya. Variabel yang pertamanya adalah bahwa kita mengetahui bahwa apa namanya pertama adalah variabel tipe organisasi. Tipe Pak. organisasi. Tipe Jadi nggak setiap organisasi. tipe bisa dirampingkan seperti. Iya, tidak semua tipe bisa kita rampingkan. Pertama, di dalam literatur dasar tentang manajemen, kita tahu bahwa tipe organisasi itu setidaknya ada tiga tipe. Yang pertama tipe divisional, yaitu Divisional. tipe divisional, di mana memang yang sekarang Ya, ada lah, namanya ada divisi-divisi ya. divisi-divisi. Disebut juga ini tipe piramid. Piramid. Disebut juga tipe line organization ya, istilah-istilah itu banyak sekali ya, yang itu diungkapkan oleh Henry Fayol ya pertama kali ya, yang kita terapkan sekarang ya, banyak divisi, banyak subang, kabak dan sebagainya. Yang kedua adalah tipe fungsional ya, yaitu yang diungkapkan oleh Frederick Winslow Taylor gitu kan, yaitu tentang jabatan tentang organisasi berdasarkan fungsional gitu kan. Yaitu ya contohnya adalah misalnya seperti dulu ada litbang Pak, peneliti ya. Iya. Maka ketika peneliti itu maka tidak perlu banyak struktur gitu kan, cukup mereka semuanya peneliti, kemudian ada satu yang melakukan administrasi ya di situ ya, itu cukup satu, sisanya diubah menjadi fungsional misalnya. Kalau dalam swasta mungkin perusahaan perdagangan Pak Dan. Iya. Ya, jadi kebanyakan adalah marketingnya. Marketingnya. Ya, jadi nggak usah banyak struktur gitu. Nggak banyak Cukup struktur. dia tangan manajernya satu bisa gitu. seperti itu ya, contoh di Ya, swasta. itu mungkin fungsional ya. Iya betul. Yang ketiga? Nah yang ketiga tentu campuran. Oh, campuran. Ya. Nah kita campuran mana yang masih membutuhkan memang struktural, tapi juga di sana terdapat fungsional. Nah ketika Pak Presiden mengkampanyekan ini, tentunya waktu itu belum terbayang, mungkin oleh beliau juga belum terbayang bahwa memang ternyata ada tipe-tipe organisasi ini. Kita tidak bisa semuanya selesai di eselon 2 Digebiah semua. tidak mungkin ya. Ada tipe-tipe organisasi yang beda-beda cara kerjanya. Itu baru satu variabel. Satu variabel. Ya, satu variabel. Variabel yang lain? Variabel yang lainnya adalah level pemerintahan. Oke, ada Pemerintahan. ya, di daerah ya, di desa, kecamatan ya. Iya, ada level pemerintahan pusat, ada provinsi, ada kabupaten kota. Itu kan tentu harus kita lihat juga. Misalnya gini, kalau pemerintah pusat itu kan ada kementerian dan lembaga. Oke. Kalau misalnya eselon 2 itu, kalau misalnya eselon hanya berhenti di eselon 2, berarti kalau mereka ada kanwil di daerah, eselon 2 kanwil, maka berarti tidak ada lagi Pak eselon 3 berarti. Kan itu sangat tidak mungkin. Kanwil tidak. Kepala kantornya aja? Iya, cuma jadi strukturalnya berarti di kepala kantor, kanwil gitu. Sisanya tidak ada, kan itu tidak mungkin. Jadi untuk di kementerian gitu, ada yang tidak mungkin sampai dengan berhenti di eselon 2. Masih harus ada eselon 3. Ya kita pun sama Pandan, kalau camat eselon 3 ke bawahnya nggak ada, repot juga. Iya sama juga kayak gitu kan gitu, sama ya. Yang mengurus organisasi di kecamatan lalu siapa? Misalnya gitu ya. Nah belum lagi provinsi, belum lagi kabupaten. Yang itu udah variabel kedua tuh. Jadi tadi tipe organisasi, yang kedua ada variabel
level pemerintahan. Nah, itu harus menjadi pertimbangan juga, harus dipikirkan. Kemudian yang ketiga adalah mengenai, saya sudah catat nih Pak Najar ya. Yang ketiga adalah sifat atau tupoksi instansi. Sifat atau tupoksi instansi. Jadi instansi itu ada yang memang berhubungan langsung dengan masyarakat ya, kayak kelurahan, samsat, itu sifatnya berhubungan puskesmas gitu. Kemudian ada juga yang tidak langsung ke masyarakat, seperti mungkin perencanaan, Bapeda. Lembaga kita juga nih BPSDM. BPSDM kita tidak langsung ke masyarakat ya. Kemudian dari sifat yang lainnya adalah ada yang memang membutuhkan sifatnya rantai komando Pak. Misalnya seperti di Satpol PP misalnya gitu kan. Tidak mungkin misalnya ke kepala Satpol PP setelah itu kemudian kepala Satpol PP kan eselon 2 ya. Sekda eselon 1. Kalau berhenti di Satpol PP begitu memerintahkan sebuah operasi gitu kan harus ada komandan di bawah Pak. Itu level provinsi Panda. Kalau di kabupaten lebih rendah lagi. Ada lagi. Ya eselon 2-nya kan sekda. Kalau eselon 3 gak ada ya. Seperti itu. Jadi ada yang memang sifatnya membutuhkan instansi yang membutuhkan rantai komando. Yang terakhir ada instansi yang bersifatnya hanya administratif, gitu. Tidak berhubungan dengan masyarakat, tidak membutuhkan rantai komando yang banyak, tapi hanya administratif. Ini juga variabel lain lagi. Variabel yang lain lagi. Terus selanjutnya ada variabel yang lain lagi dari ini Pak, dari sifat jabatan fungsionalnya itu sendiri. Nanti kan setelah struktural menjadi jabatan fungsional, kita harus memperhatikan jabatan fungsional itu ada yang berbasiskan keahlian, ada yang berbasiskan keterampilan. Misalnya bidan atau perawat, ada yang perawat ahli berarti golongan 3 ke atas, tapi ada yang perawat terampil gitu kan, yang golongannya di bawah itu gitu kan. Kita membutuhkan berapa ahli dan berapa terampil. Terus dari sisi ini Pak, jabatan fungsional itu ada yang sifatnya adalah praktek, action, seperti misalnya penyuluh, langsung ke lapangan ya, suara, guru, perawat gitu kan, itu sifatnya praktek, praktis ya. Ada juga kajian ya. Ada yang jabatan fungsional sifatnya analis saja atau kajian, seperti peneliti, perencana di Bapeda atau di Bappenas atau di instansi perencana. Kemudian ada perekayasa, ada analis juga banyak Pak, analis kebijakan, ada analis perundang-undangan, ada analis kepegawaian. Nah ini apa namanya, harus kita petakan juga, kita butuh berapa ahli, berapa terampil, berapa yang praktisi, berapa yang analis. Karena kebanyakan sekarang begitu, memang sekarang kita akui belum masih masa transisi. Sekarang semua itu ada sebagai instansi yang dipaksa menjadi analis semua kepegawaian. Jadi akhirnya banyak analis kepegawaian. Jadi malah gemuk. Contohnya di kita aja di lembaga kita. Ini semua eselon 4 itu hanya satu yang bukan analis kepegawaian. Sisanya diubah menjadi analis kepegawaian. Miskin struktur, gemuk fungsi. Jadinya yang kita inginkan tadinya miskin struktur kaya fungsi menjadi miskin struktur gemuk fungsi. Terlalu gemuk fungsi. Banyak orang-orang di situ. Iya, karena analis kebijakan untuk menganalisis sebuah kebijakan di sebuah OPD, masa kita membutuhkan 10 orang? Kan cukup mungkin 1-2 orang untuk menganalisis apa gitu. Nah itu, jadi kita jangan sampai dari miskin struktur menjadi, karena dipindahkan ke fungsional jadi gemuk fungsi. Bukan itu yang diinginkan kan, tapi kaya fungsi. Nah ini yang jadi PR. Gemuk fungsional gitu ya. Tetap aja miskin fungsinya, gemuk fungsional. Iya, tetap jumlahnya tetap wajar, tapi dia kaya dengan ABK-nya, dengan analis beban kerjanya. Yang sekarang itu kan malah banyak orangnya. Karena dipindahnya jadi banyak gendut orang gitu. Fungsinya. Ini kita nggak mau hanya masih ada Pak. Masih ada ya. Masih ada 2 variabel lagi. Jadi kalau memang ini mau serius kita merampingkan ini, masih ada 2 variabel lagi. Variabel yang selanjutnya adalah keinginan pemerintah untuk merubah sebagian ASN dengan menggunakan AI atau kita kenal dengan robotisasi. Robotisasi ini variabel lagi. Jadi kita akan merubah struktur menjadi fungsional. Tapi ada juga kebijakan robotisasi. Mana nih yang harus langsung kita ubah jadi robot aja sekalian. Jadi tidak diubah jadi jabatan fungsional, langsung dirubah menjadi robot gitu. Dan kalau kita baca di jejak-jejak digital, Kemenpan menjelaskan yang akan menjadi diganti oleh robot dalam arti artificial intelligence ya. Misalnya adalah
KTP, Samsat, udah nggak perlu lagi memang di situ. Kayak misalnya Pak Najar kalau bayar STNK, sekarang kan bayar bisa di Alfamart, bahkan di Indomaret, bisa juga di bank langsung, bisa juga pakai Signal, bisa juga pakai mobil banking semua, sehingga sudah tidak perlu lagi banyak orang di sana kan gitu. Datang ke sana, tinggal otorisasi STNK sudah selesai. Nah itu mungkin untuk instansi yang seperti itu tidak lagi dari jabatan struktural ke fungsional Pak, tapi dari jabatan fungsional robot langsung ke AI gitu. Yang terakhir yang menjadi variabel yang harus dipikirkan oleh negara ini adalah bahwa kata Pak Jokowi, perubahan struktural atau fungsional ini tidak boleh mengurangi penghasilan yang selama ini nih yang repot gitu kan. Mengurangi penghasilan ya. Kalau misalnya langsung diubah menjadi fungsional mungkin tidak menjadi tidak akan menjadi terlalu masalah. Ngitung-ngitungnya ini yang repot kan. Tapi ketika Pak Jokowi juga memperhatikan ini jangan sampai merugikan ASN loh ya, mereka penghasilan jadi sampai berkurang. Ini jadi masalah Pak. Karena misalnya struktural yang biasa menerima agak besar tunjangan dialihkan menjadi analis kebijakan. Kita tahu analis kebijakan kan misalnya tunjangannya lebih kecil ya. Nah, jadi apakah tunjangan struktural tadi disesuaikan dengan dipindahkan langsung ke situ atau ada kebijakan yang dinaikkan? Ini kan jadi, dan itu sudah banyak studi Pak. Nanti saya tunjukkan ada studi-studi memang yang kebijakan ini juga jadi mengakibatkan perubahan struktur anggaran, perubahan juga di di penghasilan pegawai gitu. Jadi itu variabelnya banyak. Coba di review Pak variabelnya biar kita ingat. Yang pertama tadi? Ya, yang pertama tipe organisasi. Jadi masing-masing harus menjelaskan kita ini tipe organisasi komando, divisional, atau memang fungsional, atau campuran. Kalau dipecah lagi Pak nanti Pak, fungsional misalnya fungsional itu juga bermacam-macam. Ada yang seragam, misalnya peneliti. Peneliti itu peneliti kan, maka cukup misalnya administratif di atas. Karena semuanya peneliti sama, fungsional peneliti sama, jadi cukup ada satu di bawah eselon 2 cukup satu untuk urusan administratif katakan gitu. Tetapi ada juga yang fungsional yang membutuhkan struktur Pak, misalnya rumah sakit. Kita tahu rumah sakit itu jabatan fungsinya mulai dari dokter umum, dokter bidan, perawat, nutrisionis, radiologi, rekam medis ya, analis kesehatan, anestesi itu semua jabatan fungsional itu Pak. Jabatan fungsional. Belum lagi ngelihat dari ada ruangan ICU, ada ruangan UGD, ada anak gitu kan. Itu nggak bisa dari eselon 2 langsung kemudian ke fungsional, nggak ada pimpinan-pimpinan di masing-masing bidang itu gitu kan. Nah itu juga fungsional, tetapi yang agak berbeda dengan fungsional peneliti. Nah jadi kita harus mendefinisikan masing-masing instansi ini ya. Tentunya sekali lagi Kemenpan mungkin sudah memikirkan. Jadi ada instansi yang memang komando benar, ada yang fungsional tapi fungsional yang mana tipenya, dan kemudian ada yang mix, kayak gitu ya. Mungkin yang rumah sakit ini bisa masuk ke mix kali kita alihkan ke mix. Walaupun banyak jabatan fungsional, tetapi masih membutuhkan rantai komando. Kalau enggak, bisa kacau ya. Bisa kacau Pak. Bisa ribut di antara mereka. Iya, kalau langsung ke fungsional ribut gitu kan, ya kayak gitu. Itu mungkin Kak kurang lebih. Kita kan nggak mungkin cuma ngeritik Pak ya. Kira-kira solusinya apa nih? Siapa tahu ya solusi dari suara kita ini kedengaran ke sana ya. Iya. Yang pertama tentunya sebagai aparatur pemerintah kita tidak kritik lah. Bahasanya mungkin memberikan masukan gitu kan. Apalagi kita sadar, kita tahu bahwa Kemenpan, Kemendagri, BKN semua sedang merumuskan ini. Masukan yang kritis Pandan, bukan kritik. Masukan yang kritis ya. Jadi ini tidak lagi kita belajar jadi seperti dosen, belajar jadi seperti peneliti, bahwa Widya Suara pun bisa memberikan sumbangsi kontribusi keilmuannya terhadap pemerintah di dalam bentuk masukan lah gitu. Jadi bahasanya kita agak lembut lagi gitu ya kepada pemerintah ini. Jadi menurut saya langkah-langkah yang harus ditempuh oleh kita adalah pertama tentunya kalau kita orang daerah ya ikuti saja apa yang sedang dilakukan oleh Kemenpan RB dan Kemendagri ya, dan kita paham peraturan-peraturan itu pasti belum sempurna. Jadi ikuti saja. Nah bagi Kemenpan dan Kemendagri tentunya harus mendiskusikan peraturan yang tepat untuk mengakomodasi semua variabel yang kita diskusikan tadi itu.
Jadi kalau misalnya rumah sakit, Anda ngambil apa, tipe apa, nanti jadi masih boleh ada struktural di sana, kayak gitu. Kayak gitu, itu untuk Kemenpan. Kalau kita ikuti saja. Yang kedua adalah mungkin prioritaskan saja apa perubahan struktural itu di instansi-instansi yang terkait dengan perizinan. Iya. Karena itu memang yang didorong Pak Jokowi ya. Iya, itu dulu didahulukan gitu kan ya, karena itu memang yang menghambat investasi dan itu memang benang merahnya memang awalnya dari sana gitu kan. Kemudian yang ketiga tentunya apa namanya, kita harus menciptakan sebuah sistem Pak, ini yang kemarin saya lupa saya ingin sampaikan ke Pak Najar. Kita harus menciptakan sebuah sistem yang itu sudah diterapkan di beberapa kementerian dan daerah. Misalnya di Pansel saya sebutkan saja Sisumaker. Oke. Sisumaker itu yang mewajibkan apa namanya surat itu bisa didisposisi ke digital ya. Digital. Jadi walaupun seorang pejabat baik itu eselon 2, eselon 3 sedang kunjungan kemana gitu. Termasuk tanda tangan. Iya, bahkan tanda tangan digital. Jadi bisa langsung disposisi di mana saja. Jadi nggak nunggu dia pulang di meja sampai berminggu-minggu karena sedang training di Hong Kong misalnya gitu. Nah enggak, di Hong Kong pun dia bisa langsung disposisi. Yaitu yang harus diwajibkan sebetulnya dengan ini saja Pak, dengan ini saja dalam tanda kutip ya, tanpa perampingan pun asal ini kan gitu kan. Masalah-masalah yang tadi tuh bisa selesai. Jadi tidak boleh misalnya surat di eselon 4 lebih dari 24 jam misalnya kayak gitu ya. Dengan Sisumaker atau sistem yang serupa itu saya kira itu bisa jadi masalah juga. Nah tentunya kita harus menyiapkan peraturan semua dan terapkan juga periode penyempurnaan. Jadi harus ada timelinenya ya. Ada timelinenya karena kita paham setiap perubahan inovasi itu ada jangka waktu untuk mencapai equilibrium lah ya gitu. Contohnya gini Pak Najar, kalau di daerah kan misalnya ada orang dinas pendidikan, kalau di daerah kan sangat mobile sekali ya. Tadinya dia SPD dinas pendidikan, tiba-tiba dimutasi ke dinas perindustrian misalnya gitu. Ketika dia dimutasi, lahirlah kebijakan perampingan ini. Jadi mau tidak mau dia menjadi salah satu pejabat fungsional di perindustrian atau yang paling SAG di rumah sakit yang kejadian SAG atau ini Pak waktu itu pokoknya bukan di bidang kesehatan, dia dimutasi sementara dimutasi lah ke dinas kesehatan, tiba-tiba ada ini kebijakan ini, maka dia menjadi salah satu jabatan fungsional kesehatan gitu. Nah itu kan yang teknis banget ya. Yang teknis banget dia tidak memiliki. Nah karena memang ini kebijakan yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan Kemenpan, ya sudahlah kita laksanakan dulu, tapi pemerintah harus memberikan periode transisi ini sampai semuanya menjadi equilibrium. Kalau sudah jadi equilibrium, sebetulnya kebijakan ini cakep sekali, keren banget Pak. Kebijakan miskin struktur kayak fungsi ini, saya kira keren banget sebetulnya. Tidak ada benar? Ya. Oke, kalau nggak ada saya mau tanya lagi nih. Iya, apa nih? Oke, ya ini kan udah dilaksanakan Pandan ya. Pandan udah membaca atau melihat kondisi-kondisi dari penelitian atau apa yang pada hari ini terjadi? Iya, jadi kita ngikut perkembangan lah ya. Saya punya beberapa contoh gitu ya dari kementerian, dari lembaga maupun dari daerah gitu ya, hasil diskusi-diskusi. Nah ini juga akan menjadi variabel baru Pak. Variabel baru yaitu dibutuhkannya kemungkinan peraturan yang akan merubah definisi jabatan fungsional. Salah satunya gini Pak, di salah satu pusdiklat. Jadi kalau dulu kan ada struktural ya, tapi sekarang di salah satu pusdiklat itu salah satu pusdiklat di lembaga di pusat, lembaga nasional itu semuanya diubah menjadi jabatan fungsional Pak. Jadi Widya Suara menjadi pengembangan teknologi pembelajaran, analis kebijakan seperti itu ya, analis Bankum ASN, pokoknya semua jabatan fungsional, tidak ada lagi jabatan struktural. Lalu bagaimana pelaksanaan kegiatan? Jadi pelaksanaan kegiatan itu langsung diserahkan, dilimpahkan kepada fungsional. Misalnya Pak Najar, Bapak bertanggung jawab untuk pelaksanaan diklat kepemimpinan. Harus koordinasi kemana-mana ya? Iya, berarti Pak Najar sekarang harus nyari narasumber, kemudian nyari peserta, kemudian ada lagi yang tugasnya misalnya menyusun modul, itu dibebankan juga kepada jabatan fungsional pengembangan teknologi pembelajaran. Kemudian ada misalnya akreditasi lembaga, karena lembaga pelatihan kan harus diakreditasi, dia juga dibebankan. Anda sekarang tugasnya adalah kami berikan tanggung jawab untuk akreditasi. Yang tadinya kan struktural, nah sekarang ke fungsional. Artinya dia harus dibebankan akhirnya
ke apa namanya kegiatan-kegiatan yang berbau manajerial, administratif, koordinasi yang dulu itu tidak pernah dilakukan terlalu banyak lah oleh jabatan fungsional. Sekarang dia harus pesertanya harus dia teleponin gitu kan ya Pak. Jadi kayak tukang cukur loh. Iya, semua sendiri. Iya, jadi sekarang mungkin harus ada peraturan perubahan peraturan di masing-masing jabatan fungsional yang di mana jabatan fungsional ini sekarang harus dibebankan tugas administratif. Karena tidak mungkin dia menyelesaikan urusan misalnya tadi ya. Akreditasi lembaga, kalau dia tidak bisa kunjungan ke tidak punya kewenangan, tidak dikasih SPPD ke sana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, misalnya kalau di daerah di PU, Pak. Di PU kalau misalnya eselon 3 kalau misalnya struktural berhenti di eselon 3, kemudian semuanya jabatan fungsional, padahal biasanya satu kasih itu bisa di atas 100 miliar gitu. Jembatan, jalan. Termasuk dinas kesehatan, Pak. Sama dinas kesehatan. Gede juga. Kalau semuanya jadi dialihkan menjadi jabatan numpuk fungsional, banget. berarti anggaran ini akan numpuk di eselon 3. Eselon 3. Mungkin bisa ratusan miliar itu, Pak. Itu kalau berarti di eselon 3, maka kalau pusat kan eselon 2 maunya. Iya. Kalau berhenti di lebih parah lagi. Eselon 2. Nah, itu jadi ada peraturan di banyak perubahan peraturan di banyak peraturan tentang barang jasa, tentang definisi jabatan fungsional, tupoksi jabatan fungsional, gitu kan. Kemungkinan mereka akan akhirnya dibebankan pekerjaan sedikit ya, manajerial. Jadi yang tadi apa namanya tidak mungkin eselon 3 mengelola dana ratusan miliar gitu kan. Akhirnya mungkin jabatan fungsional itu yang juga diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran suatu saat mungkin ya. Saya tidak tahu lah. Ini namanya juga perspektif kita ya. Nah, itu mungkin seperti itu. Ya, itu beberapa hal yang saya kira apa namanya perlu yang sudah jalan di beberapa kementerian gitu kan. Tapi kemudian mereka pun masih belum mengetahui yang jelas seperti apa. Karena kok sekarang Widya Iswara dibebankan kerja struktural gitu ya, seperti itu. Sementara definisi tupoksinya belum ada, dia mengurusi jabatan manajernya belum ada. Dia hanya ngajar sekarang ini. Dan yang terkait dengan mengajar gitu. Kayak gitu Pak, kurang lebih. Siap, Panda. Baik, lalu kesimpulannya gimana Panda nih? Harus ngapain, gimana nih ke depan? Ya agar ini memang ide yang bagus ini, yang keren ini harus berjalan dengan baik. Ya, kesimpulannya adalah ya kembali lagi kita mengikuti apa namanya, mengikuti arahan dari Kemenpan, peraturan dari Kemenpan. Di samping juga ya kita speak up lah seperti ini ya. Mudah-mudahan ada hal-hal yang mungkin belum terpikir ya, terlintas. Iya mungkin terlintas, walaupun mungkin sudah terpikirkan Pak, tapi mungkin ada yang belum, maka kita apa namanya speak up seperti ini, berikan kontribusi. Di samping mungkin kita juga harus membaca beberapa penelitian-penelitian termutakhir Pak. Saya punya pelaksanaannya ya. Pelaksanaan ini ada beberapa penelitian ya. Bisa tunjukkan, ada yang misalnya mengatakan ini hanya ganti baju saja. Kenapa ganti baju? Karena gini Pak, begitu tadi para eselon 4 itu dijadikan jabatan fungsional, maka sekarang dia diangkat lagi menjadi koordinator. Tetap juga kerjaannya yang dulu. Itu juga gitu kan. Maka ada peneliti yang mengatakan apakah ini hanya terkesan dalam praktiknya masih ada kayak gitu ya. Dalam praktiknya akhirnya dia tetap jadi eselon 4 tadi itu. Tapi itu kembali lagi kan sementara, dan Kemenpan sekarang sedang menyusun aturan bahwa ke depan tidak akan seperti itu. Saya kira ada penelitian yang lain lagi ya, banyak tentang anggaran ya. Memang sekarang anggaran itu menjadi ada yang bertambah, membengkak karena memang harus apa namanya menyediakan anggaran buat jabatan fungsional gitu kan dan sebagainya. Ya, penelitian itu nanti kita harus jadikan pertimbangan juga oleh para pengambil kebijakan. Karena ini fakta di lapangan ya. Iya, dan itu mungkin harus menjadi kebiasaan kita Pak Najar ya. Kadang-kadang penelitian itu hanya numpuk di meja atau numpuk di jurnal. Padahal di jurnal online itu banyak sekali penelitian tentang pelayanan publik ya. Mungkin ada baiknya gitu teman-teman perumus kebijakan dilirik ke situ ya. Iya. Di Kemenpan, Kemendagri semua sedikitlah membaca di Sinta atau di Google Scholar. Kemudian di apa sih hasil-hasil penelitiannya kayak gitu. Saya kira kayak gitu Pak Najar. Oke, baik Pandan. Ini kayaknya dia udah lebih dari 3 jam kita berbincang Pandan ya. Masih ada yang mau disampaikan Pandan? Ya, ada 2 lagi. Yang pertama ini ya, saya satu aja penelitiannya yang agak lumayan komprehensif Pak. Ini dari Pak Rahmawanto nih ya.
dia menyimpulkan bahwa saat ini proses penyetaraan jabatan dilakukan kurang berdasarkan pada profesionalitas. Oke. Ya kita sadar ya tadi itu sarjana agama atau sarjana pendidikan yang saat ini ada di kesehatan tiba-tiba ada perampingan terpaksa dia jadi pejabat fungsional di bidang kesehatan. Ya itu kita sadarilah. Makanya harus ada waktu transisi agar terjadi equilibrium, dia segera pindah lagi sesuai dengan passionnya, latar belakang pengalaman dan pendidikannya. Kemudian juga ternyata salah satu hasil dari penelitian ini katanya pengalihan jabatan ini cenderung mempertimbangkan ini Pak, tunjangan. Jadi dia dipilih oleh instansinya, Anda sekarang mau ngambil jabatan fungsional apa? Nah si orang ini tidak melihat lagi kepada potensi, tidak. Dilihat jabatan fungsional yang tunjangan. Ini yang gede nih, gitu. Yang besar mana? Nah itu hasil penelitian kan, bukan kata kita ya. Itu hasil penelitian. Ya seperti itulah ada 5 hasil di sini. Yang terakhir adalah masih minimnya orientasi dari masing-masing jabatan fungsional dari pembina jabatan fungsional. Kita tahu kan sekarang sudah ada 255 lebih Pak jabatan fungsional di Indonesia. Ya dengan adanya kebijakan ini tentu para instansi pembina pun mungkin masih masih melakukan strategi gimana menyelesaikan ini, belum ada anggaran dan sebagainya. Ya tiba-tiba jadi ada analis kepegawaian jumlahnya jadi ratusan gitu kan. Bahkan yang paling banyak analis kebijakan tiba-tiba jadi ribuan gitu kan dari seluruh kabupaten kota kan, kaget juga mungkin. Nah itu mungkin hasil dari penelitian itu masih minim ya, kita akui lah gitu. Nah dan terakhir Pak mungkin Pak Raja tadi menyampaikan harapannya ke depan gimana nih? Kalau harapannya Pak sebetulnya ide ini akan bagus Pak, akan bagus karena sesuai dengan kompetensi dari masing-masing, ya sesuai dengan kompetensi dari masing-masing. Tidak akan lagi ada yang loncat-loncat. Kayak misalnya kalau misalnya di kita aja di BPSDM, kan nanti ada jabatan fungsional di Aswara, jabatan fungsional analisis kepegawaian, jabatan fungsional analisis pengembangan kompetensi, jabatan fungsional pengembangan kompetensi ASN, dan jabatan fungsional serumpun lainnya gitu ya, ada beberapa, tidak semua kan. Nah nanti ke depan yang boleh open bidding gitu ya, kalau masih sistem open bidding atau pakai talent pool, yang bisa menjadi kepala lembaganya adalah dari rumput jabatan fungsional ini. Cocok banget, seperti yang sudah dilakukan di kampus ya, di bahwa dosen adalah yang bisa ngelamar jadi dekan. Nah kayak gitu. Dan ketika misalnya dia sudah tidak tinggal balik lagi fungsinya. Sudah menjabat, ya diberhentikan atau dianggap tidak efektif oleh atasannya lagi, maka dia tidak ada istilah nonjok, nanti balik lagi ke jabatan fungsional asalnya. Dan itu bisa terus-terusan gitu ya, itu bisa terus-terusan. Begitu juga di tataran seandainya ada masih level di bawahnya gitu ya, misalnya di subkoordinator gitu kan. Jadi subkoordinator itu seperti yang terjadi di sebuah lembaga di pusat, itu subkoordinator itu berganti setiap tahun Pak. Jadi setahun, bergilir jadinya ya? Iya, seolah-olah bergilir. Siapa yang kemudian kita percaya lagi, kemudian bisa naik, dia turun lagi, jadi itu seperti biasa. Kalau zaman dulu kan masih jabatan struktural itu seolah-olah yang eselon 4 itu seolah-olah selamanya akan eselon 4. Betul. Terus eselon 3 gitu kan, selamanya dia di eselon 3, kemudian eselon 2. Jadi seperti itu gitu kan. Nah, sementara jabatan dan zaman dulu itu di daerah ya, nggak tahu di Kementerian Daerah bisa saja dari pertanian pindah ke kesehatan kayak gitu kan. Nah itu kompetensinya belum nyambung ya? Iya belum nyambung. Kepala dinas kesehatan dari pertanian dan sebagainya. Nah itu ke depan kepala dinas itu hanya boleh dilamar oleh fungsional yang ada di situ. Itu kan keren Pak. Keren banget. Kemudian jabatan itu tidak ada non-job, jadi semuanya bisa lebih cair lah. Jadi kalau di swasta itu manajernya dari orang lapangan gitu. Iya, manajernya dari orang lapangan. Jadi ngerti banget masalah di lapangan gitu akhirnya. Dan struktural itu tidak kaku, jadi cair Pak. Naik lagi, naik lagi itu. Jadi kayak kepanitiaan gitu ya. Iya, setahun udah beres gitu. Iya, ganti panitiaan gitu. Iya, makanya disebut ini adalah dengan sistem ad hocery gitu kan, ad hocery. Kalau yang tadi kan divisional minded ya, sekarang ad hocery, jadi kayak ad hoc lah, jadi lebih cair lah struktur organisasi itu, lebih cair gitu. Nah mungkin ya kita berharap, tapi ini menunggu tentunya ada masa equilibrium, ada masa transisi sampai semua orang sesuai dengan passionnya gitu kan, kembali kepada passionnya.
Karena itu akan menjadi pilihan seumur hidup, Pak. Oke, siap. Walaupun masih bisa sih dari Widya Suara pindah jadi auditor, Widya Suara jadi dosen, Widya Suara jadi peneliti atau kebalikannya gitu ya. Jadi masih ada kemungkinan peralihan jabatan fungsional, tapi kan itu agak lama gitu ya. Jadi pilihan itu dia agak lama. Jadi betul-betul dia harus milih jabatan fungsional tersebut karena itu akan lama buat dia. Nah kalau sudah equilibrium akan bagus, Pak. Tapi juga tidak akan berhenti di eselon 2. Kita lihat tadi variabel-variabel. Ada yang masih harus ada eselon 3, bahkan 4. Mungkin masih ada yang harus eselon 4. Ada yang tetap divisional, ada yang fungsional A, ada yang masih mix. Menurut saya itu semua harus ada di aturan Kemenpan. Baik, ini diskusi yang keren banget, Pandan. Tayangan pertama kita ya. Oke. Mungkin ada kalimat terakhir sebelum meninggalkan acara yang fana ini, Pandan. Ya, yang pertama kepada teman-teman Widya Iswara ya, mudah-mudahan semua Teman-teman Wizara ya. ya teman-teman juga memiliki kompetensi yang banyak berbeda-beda, bahkan sebagiannya dari eselon 2 dan sebagainya. Ayo kita berikan sumbangsi pemikiran kita kepada pemerintah dalam bentuk masukan tentunya ya, agar kita bisa menyeimbangkan pengetahuan masukan yang selama ini diberikan oleh dosen dan peneliti. Ya, kita juga menjadi jabatan fungsional yang bisa diandalkan bagi pemerintah. Itu khususnya bagi Widya Iswara. Oke, baik, keren banget ya. Boleh nanti diundang oleh Pak Najar. Siap. Jadi saya sebagai tuan rumah ya. Oke, insya Allah ini gagasan yang keren dan ini ada tayang pertama ya. Kalau merasa para penonton semua ini manfaat dan memberikan kontribusi yang positif, tolong disebarkan ya. Insya Allah ketemu lagi di perspektif yang visual berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.